Welcome yo. Nah, coba tebak apa yang akan kita bahas saat ini. Itu tuh yang sampai saat ini menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia. Dan bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi seluruh negara di dunia. Pasti kan udah tahu jawabannya kan? Ya, COVID-19. Pasti virus ini sudah sangat tidak asing di telinga kalian. Karena banyaknya beredar berita, banyaknya update korban, dan juga banyaknya teori konspirasi yang menyebar di seluruh masyarakat Indonesia. Ada banyak kerugian saat pandemi ini hadir di Indonesia, yaitu beberapa aspek menurun, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial, sehingga COVID-19 ini menjadi ancaman bagi negara Indonesia. Tapi, bagaimana hal yang tepat sebagai warga negara Indonesia dalam menyikapi ancaman pandemi coronavirus ini? Menurut saya, ada satu sikap yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang di Indonesia. Dan kalau misalnya sikap ini tidak dimiliki oleh masyarakat Indonesia, maka Indonesia tidak akan terbebas maupun merdeka dari pandemi COVID-19 ini. Dan jika ada seseorang yang memiliki sikap ini ataukah beberapa orang yang memiliki sikap ini, maka ia sudah melakukan suatu upaya bela negara. Wah, kalau kita dengar mengenai bela negara, pasti kita berpikir bahwa itu memiliki suatu tanggung jawab yang besar dan juga resiko yang besar kan? Tetapi tidak untuk sikap ini. Ini hal yang bisa dibilang simple kok. Dan menurut saya, hanya orang yang tidak egois dan memiliki kesadaran maupun toleransi yang tinggi yang dapat melakukan sikap ini. Coba, bisa tebak nggak? Ya, taat. Kenapa sih taat? Karena setiap agama pasti diajarkan untuk taat atau mengenai ketaatan. Dan kita tidak hanya diajarkan untuk taat kepada Tuhan yang kita percayai, tapi kita juga harus taat kepada pemerintah atau pemimpin negara, pemimpin perusahaan, dan terutama taat kepada orang sekitar kita, yaitu orang tua, dan juga bisa lewat lingkungan sekitar kita. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa taat? Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita sejak SD pasti sudah diajarkan bahwa negara Indonesia memiliki hukum maupun peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan tersebut memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat dari tujuannya ya dibuatnya hukum maupun undang-undang tersebut, tidak ada ruginya bukan kalau kita melakukan hukum maupun undang-undang tersebut. Tetapi mungkin bagi beberapa orang untuk merealisasikan di dalam kehidupan kita mungkin agak susah. Apalagi pandemi sekarang ini. Nah, oleh karena itu, penting untuk kita menjalankan ketaatan ini dengan berlandaskan kepercayaan yang kita anut. Nah, menurut republika.co.id, warga negara Indonesia yang tidak taat kepada kebijakan pencegahan COVID-19 ini akan dikenakan sanksi karena sudah tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Telah dijelaskan ketentuan pidananya bagi yang melanggarnya. Ketentuan ini tertulis pada pasal 14 ayat 1 dan 2
Izinkan saya untuk membaca pasal 14 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dikatakan, barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Kemudian pada ayat 2, barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini akan diancam dengan pidana selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000. Jadi, barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi atau ketika pemerintah sudah mengatakan untuk kita jangan berkumpul, kita harus di rumah, kita harus menggunakan masker, dan kita harus melakukan protokol kesehatan lainnya, tapi kita melanggarnya, maka akan ada sanksi dan denda yang akan kita terima. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus taat kepada peraturan pemerintahan maupun hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan kita juga. Sikap ini tidak hanya dilakukan oleh para pemerintah juga, pengusaha, pegawai, tapi juga bisa dilakukan oleh mahasiswa seperti kita ataupun siswa-siswi. Oleh sebab itu, baiklah kita melakukan sikap taat ini dalam upaya pembelaan negara Indonesia. Sekian untuk hari ini yang bisa saya sampaikan.